Hai semuanya, kenalin nama aku Yolanda Purba. Aku merupakan kelas reguler A STAMUK 2024. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang kerajaan-kerajaan tradisional yang ada di Afrika. Nah, seperti yang kita tahu, Afrika itu bukan hanya tentang Mesir kuno. Di benua ini lahir banyak kerajaan besar dengan peradaban yang maju jauh sebelum bangsa Eropa datang. Nah, salah satunya adalah kerajaan Benin di selatan Nigeria yang berdiri pada abad ke-15 hingga abad ke-19. Nah, Raja Benin disebut Oba dan dianggap sebagai wakil para dewa. Rakyatnya menghasilkan karya seni yang sangat indah dari perunggu, gading, dan kayu. Nah, mereka juga berdagang senjata. Hasil pertanian hingga budak. Namun, setelah bangsa Eropa datang, perdagangan budak merusak kehidupan sosial dan ekonomi. Pada abad ke-19, Inggris itu menaklukkan Benin dengan mudah karena kerajaan itu sudah melemah akibat ketergantungan pada ritual dan perdagangan yang luas. Lalu ada kerajaan Asati di wilayah Ghana Modern, di mana ini muncul pada akhir abad ke-17. Kerajaan ini kaya akan emas dan memiliki sistem pemerintahan yang sangat teratur. Nah, ibu kotanya Kumasi yang terkenal dengan istana yang megah dan pasukan yang kuat. Asati itu bahkan mampu mengadu domba Inggris dan Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, sebelum akhirnya ditaklukkan Inggris pada tahun 1901, Afrika Barat juga menjadi pusat kerajaan besar seperti Ghana, Mali, dan Songhai. Nah, kerajaan Ghana ini dikenal sebagai kerajaan emas. Setelah melemah, kerajaan ini berpindah ke Mali di bawah Raja Darmawan Mansa Musa yang terkenal karena perjalanan hajinya ke Mekah sambil membawa emas berlimpah. Perjalanannya itu membuat dunia mengenal kemakmuran Afrika. Nah, selain itu muncul juga kerajaan Songhai dengan kota Timbuktu sebagai pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Nah, Timbuktu itu menjadi simbol kejayaan Afrika Barat sampai kota para sarjana perdagangan dan pusat kebudayaan Islam. Afrika, kota-kota seperti Kilwa, Mombasa, dan Malindi dan Mogadishu berkembang sebagai pelabuhan internasional yang menghubungkan Afrika dengan Arab, India, dan Tiongkok. Dari selatan, kerajaan Monomotopa atau Zimbabwe Raya juga dikenal karena bangunan batu raksasa yang menjadi bukti kemajuan arsitektur Afrika kuno. Namun, semuanya kejayaan itu perlahan runtuh sejak abad ke-15 ketika bangsa Portugis dan Eropa lainnya datang. Awalnya untuk berdagang emas dan rempah-rempah, tetapi berubah menjadi perdagangan budak besar-besaran. Jutaan orang Afrika diculik dan dijual ke Amerika. Itu menyebabkan perang antar suku dan kehancuran banyak kerajaan. Akhirnya, Afrika menjadi sasaran penjajahan Eropa pada abad ke-19.
Setelah sejarah ini menunjukkan bahwa jauh sebelum kedatangan Eropa, Afrika itu telah memiliki peradaban maju, sistem pemerintahan yang kuat, perdagangan yang luas, dan seni yang luar biasa.